kali ini Tim Sporty berkesempatan untuk datang langsung ke acara launching Mills Fall Winter 2025. Pastinya bakal banyak produk yang menarik di sini. So, daripada penasaran, tonton video ini sampai habis. Oke sob, jadi kita nggak sendirian karena di sini kita udah kedatangan Mas Hamam yang bakal juga jelasin soal produk-produk yang di-highlight di acara Mills Fall Winter tahun 2025 ini. Nah, Mas Hamam nih, kita ada beberapa produk yang di-highlight ya di acara launching kita kali ini. Di antaranya ada apa aja nih? Oke, untuk kategori soccer ya? Soccer. Untuk soccer, kita ada di Cyclops Speed Freak M2, seri improvement dari Speed Freak yang versi pertama. Terus Triton Dazzler juga kita ada versi terbarunya, Triton Dazzler M2, yang sebelumnya 1.9, betul? Betul. Nah, untuk yang berikutnya ada di seri Astro, kita ada Astro Spartan M2 juga. M2 juga ya. Oke, jadi cukup menarik ya. Versi soccernya ini banyak banget improvement juga ya dari segi desain. Terus juga tema yang dibawa kali ini juga cukup menarik ya. Masih sama dengan versi yang sebelumnya, yaitu Elemental Grease. Benar ya Mas? Jadi desain-desainnya ini mengimplementasikan kedalaman lautan yang memang cakep banget sih dari segi warna, kemudian desain juga mantap. Nah, selain produk-produk yang juga tadi menarik, juga ada special collaboration juga ya. Betul ya Mas? Betul. Di antaranya apa aja nih Mas? Nah, kita punya dua. Yang pertama itu edisi ketiga kami dengan Mark Lock, Mills dengan Mark Lock ya, kita udah masuk ke seri ketiga, dan signature pertamanya antara Mills dengan Sandy Walls. Cak Sandi. Betul ya. Oke. Jadi ini di depan kita kebetulan udah ada yang ini untuk kolaborasi ketiga kita dengan Mark Lock. Oke. Iya. Ini kita namanya Cyclops Strike Blast MK Elite. Strike Blast MK Elite. Oke, berarti ada turunannya juga ya? Betul, ada versi match-nya. Match-nya juga. Jadi yang ini ada berapa warna? Dua ya, Mas? Kita hanya rilis dua warna. Ya, putih biru dengan sky blue. Putih biru dengan sky blue. Ini udah Mark Lock banget sih ya. Mau Bandung banget ya. warna-warna birunya udah kelihatan banget Bandung lah ya. Terus nanti ini ada improvement apa nih Mas dari yang versi sebelumnya? Sebenarnya untuk yang seri MK ketiga ini kita improvement dari yang versi yang keduanya. Versi yang kedua. Betul, menggunakan siluet yang sama, tapi di sini kita coba improve fittingnya lagi di area collar knitnya kita coba upgrade lagi. Jadi fittingnya jauh lebih bagus, dan juga di panel ACG-nya di sini ini bisa dipegang. Jadi karena kita tahu Mark Lock ini dia pemain tengah, sering melepaskan umpan kunci, betul? Nah, jadi kita coba support Mark Lock dengan fitur ACG ini yang ada di upper sepatunya. Jadi distribusi bola bakal lebih enak ya buat striker ya. Betul. Terus selain itu outsole? Jangan lupa. Iya, saya lupa menjelaskan. Sorry. Aman. Ya, ini menggunakan outsole terbaru dari kita. Nah, tadi mungkin sudah sempat dijelaskan waktu kita presentasi produk. Jadi ini adalah seri improvement juga dari sole yang pertama. Sole yang pertama kurang lebih seperti ini. Ya, betul ya. Ini yang digunakan di seri sebelumnya. Nah, ini adalah versi terbarunya, di mana untuk di bagian stud-nya sendiri ini bisa dilihat dia kita sebutnya T-shape blade stud. T-shape ya, jadi berbentuk T, sehingga untuk traksinya itu jangkauannya jauh lebih luas. Kan kalau yang sebelumnya hanya satu direction. Nah, sedangkan kalau untuk T dia bisa menjaga stabilitas ketika bermanuver ke kanan dan ke kiri juga gitu, tidak hanya straight lurus gitu. Nah, ini juga membantu karena Mark Lock kita tahu dia adalah pemain tengah, tapi dia sangat-sangat mobile. Dia bisa tiba-tiba dari kanan, tiba-tiba di kiri, bantu depan, bantu belakang, betul? Iya, betul. Jadi dinamis ya. Dinamis mungkin bahasanya lebih dinamis dia. Betul. Dan materialnya sama ya? Tadi material kita juga sudah upgrade. Kita menggunakan material yang kita sebut LX. LX ini diklaim lebih ringan ketimbang material VBX, dan dia lebih kuat gitu. Makanya hampir semua produk elite soccer dari Mills sekarang menggunakan material LX, sehingga secara bobot semua sudah terkoreksi jauh lebih ringan. Betul. Benar. Waktu kita pegang itu berasa banget sih. Dari versi yang sebelumnya. Siap. Dari Mark Lock kita coba ke Cak Sandi kali ya. Boleh. Oke Mas Hamam, di sini kita punya koleksi dari Cak Sandi nih. Cak Sandi. Nah, ini cukup menarik dan menyita perhatian juga di Mills launching kita kali ini. Di sini serinya apa nih Mas?
Ini kita menggunakan basic dari Triton Dacer 1.9. 1.9 yang udah dipakai juga ya? Yang udah dipakai, yang udah fotonya udah kemana-mana. Iya, bener banget. Warna putih biru. Warna putih biru, Ya. betul. Ini adalah seri signature-nya dari Cak Sandi. Cak Sandi, oke. Nah, menarik juga nih. Kalau dari segi look sih udah emang kelihatan improvementnya ya, dan di sini juga ada tulisan Gelora. Nah, Gelora. Mas? Nah, sebenarnya Gelora ini adalah sebuah kalimat yang kita ambil pada kita banyak berdiskusi dengan Sandi juga. Jadi sebenarnya di sepatu ini kita banyak bercerita tentang keturunan beliau. Beliau kan ada darah Surabaya. Oh iya benar-benar. Dari kakeknya kalau tidak salah. Jadi di seri signature dia yang pertama dengan Mills, kita mau mencoba untuk bercerita dan mengglorifikasi tentang Surabaya di mata Sandy Walsh. Oke. Jadi kalau misalkan dilihat dari sepatunya, di sini ada kayak pattern-pattern yang sebenarnya pattern-pattern ini bercerita tentang landmark atau apa ya, memori-memori masa lalunya Sandy Walsh terkait dengan Surabayanya itu sendiri, makanannya, tempat dan lain sebagainya gitu. Jadi menarik sekali. Menarik banget ya. Oke, di sini bagian belakang juga sama ya, ada tulisan Gelora. Betul, ada Gelora. Logonya juga. Nah, yang spesial juga di sini ada teksturnya nih, mutan panel ya. Betul. Oke, mutan panelnya ini dari siluet 1.9 itu sama atau ada improvement? Dari versi pertama sampai ke 1.9 kita improve dari sisi materialnya. Oke. Dia lebih durable dan juga lebih grip ke bolanya. Oke, betul. Ya. Karena memang sepatu Triton ini diciptakan untuk pemain yang memang mau melevel up untuk dari sisi akurasi dan juga power bola. Power, benar sih. Betul. Kalau Cyclops lebih ke kecepatan, kalau Triton lebih ke power dan akurasi. Betul. Dan di area outsole-nya ini juga sudah menggunakan sole baru. Yang juga digunakan di 1.9 yang jelas gitu. Jadi di sini kita mengkombinasikan antara stud blade dengan conical gitu. Jadi conical. Untuk di Triton ini dia butuh stabilitas dalam mengambil posisi tendangan, betul? Oke, benar. Nah, tapi di beberapa momen pemain-pemain Triton ini dia juga perlu berakselerasi dengan cepat. Sprint pendek kalau kita bilang bahasanya, betul. Nah, jadi ini cocok banget nih buat predator. Versi predatornya juga. Dan di sini solid juga ya di bagian tengahnya. Terus untuk snapbacknya juga enak sih, lumayan juga sih. Dan sepatu ini juga kemungkinan bakal dirilis di bulan September ya. Jadi bentar lagi sih ya. Dan ini dibanderol dengan harga Rp1.399.000. Tentunya kalau kalian beli di Sporty ID nantinya akan ada diskon menarik. Dan sepatu ini ada 2 warna ya? Ada 2 warna. 2 warna juga sama kayak Mark tadi. Oke, dan di sini kita juga cukup menarik. Ini juga seri yang Triton juga, tapi yang versi Elite dan juga Prime ya? Ya, ini yang kita pajang versi Elite dan versi Prime. Jadi untuk Triton Dacer M2 itu kita hanya ada 2 tier, 2 grade, betul. Ada versi Elite sama versi Prime-nya. Nah, untuk yang versi Elite-nya kita menggunakan mutant panel yang sudah direkonstruksi ulang, desain ulang, gitu kan. Jadi untuk mendapatkan efisiensi lebih baik lagi dalam menerima bola, kontrol, sampai mungkin placing bola dan lain sebagainya, gitu. Nah, untuk yang di Prime-nya kita menyematkan ACG. Jadi dia di bawah dari si mutant panel, tapi tetap ada penyesuaian, betul. Tapi tetap tidak mengurangi dari sisi performance-nya. Benar banget sih. Betul. Kalau yang di Prime ini dibanderol dengan harga Rp899.000 ya, Mas. Kalau yang Elite itu di Rp1.299.000. Cukup dinantikan juga sih sepatunya, apalagi warnanya juga menarik dan ada beberapa pilihan warna juga ya tadi. Betul ya. Kita lihat, jangan lupa ini sudah jauh lebih ringan dibandingin versi sebelumnya. Iya benar banget. Apalagi upgrade di outsole-nya terutama ya. Betul, betul. Mantap. Oke Mas Amam, kalau tadi kita udah sempat bahas yang versi soccer ataupun football, sekarang kita coba bahas yang futsal kali ya. Futsal juga nggak mau kalah nih kayaknya ya. Jadi mereka ini juga udah improve juga, apalagi kalau kita lihat dari segi upper dan juga midsole maupun outsole-nya ini udah beda dari yang versi sebelumnya ya. Ini Voltasala apa nih kalau boleh tahu Mas? Ini adalah Voltasala Apex M2 Elite. Jadi di threshold sebelumnya, di event kita yang sebelumnya kita memperkenalkan Voltasala Apex M2 Prime. M2 Prime. Nah, ini adalah versi atasnya. Kita coba upgrade. Jadi mungkin udah dijelasin juga sama tim desain ketika presentasi produk. Untuk di uppernya kita coba improve di bagian tongnya, kita menggunakan material knitting sehingga dia mendapatkan fit yang lebih baik lagi.
Terus untuk material juga kita menggunakan yang jauh lebih soft, jadi lebih adaptif ke kaki. Dan untuk teknologi AC-nya tetap kita sematkan di bagian sini karena kita sama-sama tahu kalau tipikal bermain futsal itu sekarang trennya lebih kayak apa ya? Kalau di sepak bola itu ada inverted winger. Jadi pemain yang tidak hanya berasosiasi di samping, tapi dia juga bisa masuk ke dalam dan melakukan tendangan gitu. Jadi kita juga sematkan teknologi ACG, dan jangan lupa di bagian outsole ini menggunakan dual density midsole. Jadi di bagian depan kita menggunakan teknologi yang kita sebut OP foam. OP foam. Ya, jadi untuk karakter si OP foam ini dia lebih responsif. Nah, jadi sama-sama kita tahu kalau misalkan di futsal tuh pergerakannya banyak stop and go. Tadi yang saya bilang sprint pendek. Gitu. Jadi untuk support OP foam di bagian depan sehingga pemain itu berasal-asalnya jauh bisa lebih responsif. Oke. Terus kalau yang di bagian belakang ini dia lebih firm ya? Dia lebih firm untuk menjaga stabilitas. Jadi dua-duanya punya fungsi masing-masing ya. Kalau outsole dia tipis aja kelihatannya ya, tapi dia juga tetap fleksibel ya. Tetap fleksibel, dan dengan seperti itu bobot sepatu ini terakhir kita timbang itu, koreksi kalau saya salah ya, ada di 220 atau 230 gram. Jadi terbilang sangat ringan untuk sepatu futsal. Iya, benar. Oke, jadi dari atas ada tongnya udah pakai knitting, kemudian ada ACG, terus dual density, dan juga outsole. Rasanya sepatu ini memang mantep banget sih. Apalagi sepatu ini juga masih cukup oke dengan harga 699.000 dan rencananya bakal dirilis di bulan Desember. Ada 3 colorway ya, Mas? Ada 3 colorway, dan ini menarik juga, warna hitamnya sangar sih. Oke, dan ini adalah versi futsal yang salah satu di highlight juga di Mills Fall Winter 2025 ya. Nah, kali ini kita ke booth running nih. Di sini juga nggak kalah spesial ya, Mas Amam ya. Di sini ada beberapa produk yang mungkin nanti bisa dibantu jelaskan, Mas Amam. Ada Enercharge yang punya colorway baru, betul? Terus juga ada salah satu seri baru juga, bukan seri baru ya? Apa ya bilangnya ya? Keluarga baru dari Running Mills. Dia Dynaplate R26, betul ya? Oke, dari Enercharge dulu nih. Kalau nggak salah harganya kan juga naik. Betul. Kira-kira ada improvement atau ada colorway yang gimana, Mas? Untuk masalah harga ini memang terpaksa kita naikkan. Memang karena untuk menjas peraturan dari pemerintah, di mana peraturan import dan juga menyesuaikan dengan harga dolar sekarang. Oh iya, betul. Lambung. Tahu sendiri lah ya. Nah, tapi untuk Enercharge sendiri memang kita tidak ada sunat sama sekali dari fiturnya atau dari fungsinya. Masih sama. Jadi tetap dengan kualitasnya Enercharge, salah satu sepatu super shoes pertama dari kami di kelas entry level race untuk melahap maraton. Jadi buat teman-teman yang baru mulai atau penasaran gimana sih rasanya super shoes, tapi khawatir dengan fittingnya apakah enak apa enggak, sepatu ini cocok banget buat teman-teman karena kita menitik beratkan pada first impression yang sempurna. Luar biasa. Ini emang mendapatkan respon yang cukup baik sih ya di pasaran ya. Enercharge ini emang banyak juga di approve lah sama beberapa pelari ataupun runners di Indonesia ya. Dan ini salah satunya ya, Mas. Salah satunya colorway terbaru ya, white sama red salmon. Red salmon. Ini juga menarik, dan ini tuh yang lama ya? Ini warna yang kita coba bawa kembali. Dan ada satu warna lagi. Warna hitam. Ini dia. 3 warna berarti. Yang baru itu 3 warna ya kalau nggak salah ya. Kalau yang sama hijau ya kalau nggak salah. Sama hijau, betul. Warna hijau. Dan sepatu ini itu dari yang ini 1.599.000, rilis di bulan Agustus. Kalau yang warna ini? Ya, untuk yang versi baru kita ada di 1.699.000. Sekitar segitu ya. Dan 799.000 dan di bulan Agustus juga. Secara umum sih emang belum ada masalah sama sekali ya dari Enercharge ini. Hampir kita tidak mendapatkan feedback negatif atau masuk apa yang dari market. So far so good, bagus, semuanya sesuai sama harapan kita. Dan emang harganya sesuai dengan performanya ya. Jadi nggak bisa dibilang mahal dan juga nggak bisa dibilang murah juga. Emang value aja sih ya, bener. Dan sangat kompetitif di kelasnya. Betul sekali. Dan di sini juga memang peruntukannya untuk long run. Jadi memang buat kalian sobat sporty yang mungkin pengen mencoba untuk half marathon ataupun full marathon, sangat layak untuk mencoba Enercharge M1 ini ya. Dan satu lagi ini ada yang menarik juga ya. Ini kalau nggak salah tier tertingginya dari seri Dynaplate, betul ya, Mas? Ini R26. Nah, R26. apa nih yang jadi daya tarik dari sepatu ini, Mas?
Daniel Plaid sama-sama kita pernah tahu kalau ini sempat rilis dan sempat booming pada masanya gitu. Jadi karena feedback yang sangat bagus, kita mencoba untuk mengembangkan kembali si Selo si Daniel Plaid ini. Bedanya sekarang kita mau coba lebih spesifik untuk Daniel Plaid ini bisa memprovide teman-teman yang butuh atau kita sebutnya speed trainer. Teman-teman untuk pengen latihan yang mengandalkan kecepatan seperti tempo, interval, maupun bisa dipakai juga untuk race, tapi untuk yang jarak pendek 5 sampai 10 km. Nah, untuk si Daniel Plaid ini bedanya dengan yang versi pertama, yang jelas yang pertama kita sudah improve material midsole-nya yang kita sebut OP Foam Pro. Jadi OP Foam Pro. Jadi secara teknis density-nya kita coba lebih rapat. Jadi sehingga karakternya jauh lebih agresif dengan yang versi pertamanya. Jadi sehingga dia bisa memberikan energy return yang lebih lagi ketimbang yang versi pertamanya. Nah, sole yang sangat agresif ini didukung juga aero plate untuk menjaga stabilitas di bagian tengah, karena baik lagi karena ini untuk speed trainer harus dijaga stabilitasnya. Jangan sampai malah jadi cedera. Jadi untuk si aero plate ini itu menjaga dari terjadinya cedera. Seperti itu, jadi dia menjaga tetap stabil gitu. Jadi sepatu ini selain nyaman juga aman ya Mas. Betul. Dari segi upper juga ini juga enak, kayaknya breathable juga ya dari mesh-nya. Terus tadi juga midsole-nya juga udah dijelaskan sama Mas Hamam, terus outsole-nya, dan ini pakai TPU plate ya? Betul, pakai TPU plate, dan yang menarik ada di bagian outsole. Di bagian outsole ini kita tidak menggunakan rubber. Di sini kita menggunakan teknologi yang kita sebut Metagrip, berbahan dasar CPU kita bilangnya. CPU bahan chemical CPU. Nah, dengan material ini dia bisa memberikan traksi serupa dengan rubber, tapi memiliki bobot yang jauh lebih ringan daripada rubber. Emang luar biasa ya, berarti produk-produk di Mills Fall Winter ini emang menarik banget sih dari segi desain, kemudian juga colorway, harga juga menarik ya Mas. Ini Dyna Plaid R26 itu dibanderol dengan harga 1.299.000. 1.299.000 belum termasuk diskon di Sporty ID, dan rencananya bakal dirilis di bulan November ya, akhir tahun. Jadi masih ada waktu buat nabung lah ya Mas Hamam ya. Dan ini juga nanti ada beberapa colorway juga ya Mas ya. Betul. Cukup menarik dari Dyna Plaid R26. Nah, di sini ada satu lagi, ini Inner Strike ya Mas? Ya, ini Inner Strike Blitz M2. Inner Strike Blitz M2. Jadi ini udah sempat kita show di trade show sebelumnya. Hanya saja kita refresh lagi warnanya yang satu tematik dengan teman-temannya. Satu family, karena ini satu keluarga running. Jadi biar makin matching ya. Jadi kalau beli satu harus beli semuanya, karena ini buat daily trainer, ini buat speed trainer, ini untuk race-nya. Gitu. Bisa boleh emang ya. Mills ini jago marketingnya. Jadi ini ya. Jadi ada beberapa opsi yang pastinya bisa disesuaikan dengan budget maupun kemampuan dari teman-teman ataupun sobat sporty yang ada di rumah. So, itu mungkin untuk kategori running. Thank you banget Mas Hamam. Thank you. Bersama kita. Semoga sehat selalu dan sukses buat Mills kedepannya. Terima kasih Mas. Nah kalau dari tadi kalian agak kaget dengan harga-harganya, ini adalah versi yang lebih terjangkaunya dari Mills di Mills Fall Winter 2025. Di antaranya ada beberapa seri kayak misal Spyro, ini kayaknya baru juga, dan pilihan warnanya juga menarik, masih dengan tema Elemental Grace dari acara kita kali ini di Mills. Ini ada warna coral red, kemudian ada warna kuning, ada warna biru, pokoknya banyak dan bervariasi. Ini harganya itu cuma di 399.000 dan bakal rilis di bulan Oktober. Selain itu juga ada sepatu yang cukup viral dan goib, Flame. Ini warnanya warna yang emang susah banget didapetin. Ini bakal di restock di bulan Juli, jadi tungguin aja. Sepatu ini emang udah banyak dipakai sama pemain pro juga, dan emang enteng banget, dan warnanya emang paling cantik sih di antara versi-versi yang lainnya. Dan ini juga nanti akan ada color up, ada warna biru, ada warna merah, ada warna hijau, dan rencananya ini kalau yang color up dirilis di bulan November tahun ini, dan harganya itu sekitar 399.000 untuk kelas 300 ribuan dengan midsole yang udah empuk, kemudian uppernya juga rubbernya udah solid. Menurut gue worth it banget.
Dan nanti juga selain versi dewasanya juga ada yang versi kidsnya. Jadi buat kalian yang mau ngadoin ponakan itu bisa banget pakai sepatu dari Mills ini. Pokoknya tungguin aja dari bulan Juli sampai dengan Desember tahun ini. Dan yang nggak kalah menarik perhatian, ada versi terbaru dari seri Vulcan, yaitu Vulcan 2.0. Dimana sepatu ini itu berasa fresh banget sih dari versi yang sebelumnya. Dari segi colorway kemudian desain ini cakep banget sih, calon sepatu goib juga. Dan secara umum ini dengan harga 300 ribuan, yaitu di 379, dan bakal rilis di bulan Juli. Ini emang gokil sih, cakep sih. Terus nanti bagian depannya juga udah dijahit. Sayangnya memang dia belum ada midsole ya, tapi kalau di kelas harga segini memang wajar banget sih dan berasa worth it gitu ya. Nah, selain di versi futsal ada versi bolanya juga, dan pilihan warna juga menarik, banyak. Dan ada juga versi Aura, ini seri baru kalau nggak salah, dengan harga 399 dan bakal rilis di bulan Desember. Mungkin jadi penutup juga ya. Ini auranya emang menggoda, dan ada pilihan warna hitam, kemudian merah, dan juga warna abu juga. Lagi-lagi selain versi yang dewasanya juga tersedia pilihan yang kidsnya. Oke, selain produk yang di highlight tadi, ada juga seri Volta Sala yang menurut gue juga wajib banget sih buat lu dapetin, karena di sini juga pilihannya menarik ya. Volta Sala itu selain yang Pro M2 Elite tadi, juga ada yang versi Mirage M2. Ini juga udah di upgrade. Secara umum juga menarik, dari bahannya dia sintetis, ada tambahan mesh juga, terus midsole-nya juga empuk, kayaknya juga baru. Terus outsole-nya dia udah solid, walaupun memang untuk kelas harganya menurut gue masih oke ya, di 449, dan bakal rilis di bulan Agustus. Ini juga nanti akan ada beberapa colorway, dan selain di Mirage M2 juga ada Arion. Ini dia lebih klasik sih, mainnya di polosan aja ya. Ada warna putih, kemudian nanti ada juga warna hitam, ada juga warna hijau. Dan ini menarik juga karena untuk kelas harganya yaitu di 499, masih main di 400 ribuan, dan bakal rilis di bulan September. Ini gue naksir banget sama yang warna ini, Arion M2. Ini warna pale green, dan warnanya berasa nyegerin. Untuk bagian uppernya juga dia sintetisnya, stitchingnya rapi. Terus bagian tongnya ini dia berasa lebih breathable tapi juga tebel. Midsole-nya juga kayaknya dia pakai midsole yang baru juga di launching kita kali ini. Dan untuk harga 499 masih oke sih. Pilihan lainnya ada yang versi turf juga ya. Ini juga bukan barang baru. Turfnya masih sama dengan versi-versi yang sebelumnya. Kalau ini harganya naik dikit di 529 dari yang versi futsal. Jadi masih oke, karena sekarang kan masih banyak lah ya kota-kota besar maupun kecil yang main mini soccer. Jadi Mills juga menyediakan beberapa versi dari Volta Sala yang turf, dan menurut gue ini kabar baik sih, karena memang belum begitu banyak ataupun masif brand-brand lokal yang mengeluarkan seri turf. Sebenarnya gue masih menunggu Mills ngeluarin yang AG sih, tapi ya nanti mungkin di kesempatan selanjutnya. Di sini juga turfnya M2 juga ada, dan beberapa pilihan lainnya juga menurut gue cukup menarik ya, seri futsal dari acara launching Mills Fall Winter 2025 ini. Oke, jadi selain running yang tadi udah dibahas sama Mas Hamam, dan di sini juga masih banyak pilihan lainnya sob. Kayak misalnya ini adalah Inner Strike Hyper, dimana ini juga jadi sepatu yang dengan colorway seperti ini pasti banyak juga peminatnya. Mulai dari uppernya yang dia lumayan tebel tapi masih cukup breathable. Terus bagian lidahnya juga ini tipis, dia pakai sintetis. Kemudian bagian belakangnya cukup tinggi sih, tapi masih aman lah ya. Terus nanti untuk cushioningnya juga enak banget, dia empuk pol. Jadi buat daily run rasanya masih enak ya. Untuk outsole-nya juga oke, dia tipis, nggak terlalu tebal banget untuk menjaga bobotnya. Dan sepatu ini itu akan rilis dalam beberapa colorway, dan di harga 699 masih cukup oke. Dan rencananya bakal dirilis di bulan Agustus. Nanti ada beberapa warna ya, jadi kayak misal ini warna broken white, ada juga warna hitamnya black silver. Sungguh sangat menggoda. Jadi ada beberapa opsi warna yang bisa lu dapetin. Dan di sini juga ada Inner Strike Blitz, yang dimana ini M2 juga. Ini dibanderol dengan harga 699, masih cukup terjangkau dibandingkan dengan tadi kayak Inner Charge, kemudian Dynaplate R26 dan lain sebagainya. Ini bakal rilis di bulan Juli.
Jadi ya rasanya menurut gua jadi banyak pilihan aja ya, apalagi buat sobat sporty yang memang lagi menggeluti dunia lari. Dan di sini selain itu juga ada warna biru, ini ada Energy Strike Fly M2. Tentu aja penggunaan knit di bagian tangnya ini enak banget, jadi lebih ngefit. Terus breathability-nya juga oke, midsole-nya manis, terus outsole-nya masih standar. Untuk harganya di 679 masih berkisar di 600 ribuan dan bakal rilis di bulan Oktober. Nah, di kategori bola yang lain, di sini ada beberapa koleksi dari colorway yang berbeda. Ini tadi udah sempat kita bahas sebenarnya, yaitu yang Triton Dazzler M2, tapi ini yang versi Prime dan ini warna lainnya. Ini asik banget sih warnanya ya, selain yang warna white ini. Ya rasa-rasa Adidas Predatornya masih berasa lah, tapi oke sih, inspirasinya mantap. Terus nanti untuk yang ini itu bakal rilis di bulan Oktober ya. Nah selain itu juga ada Triton Dazzler 1.9 Elite yang juga dipakai sama Sandy Walls, dan ini kayaknya color up aja ya. Di bagian uppernya mutan panelnya masih cukup agresif, terus bagian tangnya juga tadi udah dijelasin dia ngefit enak, terus yang jelas dia lebih enteng. Ini jadi generasi lanjutannya dari Dazzler 1.2. Untuk outsole-nya ini dia juga mantap, kombinasi statnya terus juga materialnya oke, dan sepatu ini bakal rilis di harga 1.149.000 dengan bulan Juli. Jadi cukup untuk kita nantikan ya. Selain itu juga nanti ada warna lainnya, ini warna violet. Jadi buat lo yang suka dengan warna-warna unik, ini adalah opsi yang lain. Terus yang mungkin nggak mau ketinggalan adalah seri dari Silo Astro. Ini adalah Astro M2 Elite LTH. Ya, ini dia kombinasi materialnya juga cakep. Dia kayak semacam kulit gitu, dan dia memang kombinasi material kulit dan juga knitnya ini menghasilkan sepatu dengan fitting terbaik. Dan untuk outsole-nya tentu aja dia akan mengandalkan stability, jadi wajar kalau misal penggunaan statnya dia pakai yang bulat seperti ini. Dan untuk Astro memang dikenal sebagai sepatu yang punya tingkat stabilitas cukup baik. Sepatu ini dibanderol lagi-lagi dengan harga 1.149.000. Maka dari itu kalian wajib nabung karena ini akan rilis di bulan Oktober. So, masih ada beberapa bulan lagi. Dan pilihan warnanya juga ada yang warna hijau. Ini warnanya cukup nyentrik ya. Setidaknya bakal sama dengan warna rumput kayaknya. Dan ini juga di bulan Oktober juga. Terus versi Prime-nya, versi yang lebih terjangkau, ini ada di bulan September dengan harga 599.000. Jadi cukup lumayan berbeda jauh ya dari versi Elite yang LTH ini. Dan versi Turf-nya juga tersedia, jadi pilihannya menurut gue sangat amat beragam di acara launching kita kali ini. Di sini kalau versi Turf di bulan September juga, dan ada di harga 599, jadi sama dengan yang versi bolanya. Nah, kalau tadi seri dari Silo-nya Astro dan juga Triton, sekarang giliran yang Cyclops nih. Mereka juga mendatangkan variasi lain dari grade di bawah Elite, yaitu ada grade Prime dan juga Match yang pastinya bisa disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing. So, kita akan bahas beberapa aja ya. Di antaranya ini adalah Cyclops Trailblaze M2 yang di grade Prime. Dia masih pakai knit juga, tapi tentu dengan penyesuaian dari segi teknologi, seperti di bagian uppernya. Teksturnya nggak seagresif yang versi Elite. Terus outsole-nya juga dia transparan, enak juga. Beberapa pilihan warnanya juga menarik, dan ini dibanderol dengan harga 899.000. Bakal rilis di bulan Desember. Jadi untuk penutup akhir tahun juga. Dan ini juga nanti ada warna yang menarik sih menurut gue dari Trailblaze ini ya, yaitu yang warna ungu ini. Ini nyita perhatian banget sih dari segi upper dan juga outsole-nya. Unik aja gitu ya. Dan di sini ini adalah yang Elite, kemudian yang Prime dan juga yang Match. Jadi mereka bakal ada 3 grade. Dan untuk yang Prime sendiri ini dibanderol dengan harga 549.000. Bakal rilis di bulan Desember juga. Sedangkan yang Elite tadi gue lupa udah dibahas belum ya, tapi ini harganya di 1.149.000 dan di bulan Desember juga. Jadi 3 tier ini akan jadi sepatu penutup Mills di Fall Winter 2025. So menarik. Dan nanti juga selain itu juga ada Speed Freak M2
Ini Speed Freak juga sepatu yang tadi sempat dibahas juga sama Mas Hamam. Jadi memang ada improvement ya dari segi upper dan juga outsole-nya. Terutama menurut gue di bagian outsole-nya sih. Speed Freak setahu gue dulu agak bermasalah di bagian outsole-nya. Dan ini berasa lebih solid, nggak seenteng versi yang sebelumnya. Tapi menurut gue masih cukup lightweight. Dan ini di bagian uppernya tipis banget. Jadi wajar kalau sepatu ini bakal cocok buat lu bawa ngebut. Dan harganya di 1.299.000, bakal rilis di bulan November. Dan untuk variasi warnanya juga ada banyak. Dan lanjut kita ke versi yang lebih terjangkau kali ya. Ini ada di harga 499, yaitu Cyclops Nitro Ace Match. Ya, ini ada di grade match aja, jadi belum ada yang versi elite-nya. Bakal rilis di bulan Oktober. Jadi Oktober, November, Desember ini banyak sepatu bagus dari Mills. Patut untuk kita tunggu lagi-lagi ya. Dari segi upper juga oke, walaupun dia halus saja. Variasi warnanya masih sesuai tema dari fall winter kali ini. Terus untuk outsole-nya dia masih pakai outsole yang lama sih. Menurut gua so far so good. Untuk harganya tadi udah kita bahas ya di 499, 400 ribuan dengan desain yang kayak gini, mantap. Dan untuk variasi futsalnya juga ada. Ini di harga 449 ya, Nitro S Match-nya. Jadi lebih murah dan sayangnya masih belum ada midsole-nya. Tapi oke lah di harga segini. Dan untuk versi juniornya juga tersedia. Ini juga ada sepatu yang nggak kalah menarik, Speed Freak tapi M2 yang match. Jadi ada yang elite tadi, ada juga yang match. Nah, tinggal lu pilih aja deh mau yang tier tertingginya dengan harga yang cukup lumayan atau dengan versi terjangkaunya tapi kualitasnya tentu disesuaikan. Nah, kalau display yang ada di belakang gua ini adalah versi special editionnya yang tadi juga udah sempat kita bahas, tapi tadi kan yang versi elite-nya ya. Tapi yang ini itu ada yang versi match-nya juga ya. Ada yang Sandy Walls di bagian atas dan juga Mark Rock nanti yang di bagian bawah. Ini tuh akan rilis di bulan September dan harganya di 949.000. Menurut gue masih oke dengan teknologi mutan panel di bagian uppernya dan tulisan Gelora yang tadi udah kita bahas bersama dengan Mas Hamam. Dan ini juga nanti ada versi matchnya, jadi lengkap ya, koleksian dari si kolaborasi perdana dari Mills dan juga Sandy Walls. Dan ini untuk harganya itu di 699 dan bakal rilis di bulan Agustus. So, bagian belakangnya juga cakep banget. Nanti ada warna putih dan juga warna hijau. Sedangkan versi turfnya juga tersedia. Ini tentu dengan penyesuaian harga di 699 dan di bulan Agustus juga. So, yang terakhir ini Mark Lock. Nah, ini Mark Lock ini juga nanti ada versi matchnya. Ini di 649 di bulan September. Warnanya gokil sih, cakep banget ya. Dan ini di bagian detail upper depannya, terus di bagian tengahnya sampai bagian belakangnya. So, itu untuk pilihan warnanya nanti sama warna biru kayak gini. Dan ini adalah versi penyesuaian dari yang elite-nya. Nah, di belakang gua ini adalah kategori street futsal. Tentu aja kalau dari Mills yang kategori ini itu ada Silo Volta Sala yang jadi andalannya. Tadi ada Pro Max yang M2 Elite dan ini juga versi penyesuaiannya. Ini ada yang versi Prime ya. Ini versi Prime tentu aja dengan harga yang lebih terjangkau di 579 dan untuk bagian uppernya juga masih memukau. Di bagian upper dia masih cukup ringan, terus juga tadi kan kalau yang elite dual density ya, kalau yang ini masih oke. Terus nanti untuk outsole-nya juga ada penyesuaian, rubbernya berasa lebih banyak, tapi dengan kualitas seperti ini menurut gue worth it banget. Apalagi sepatu ini bakal jadi rilis di bulan Desember tahun ini. Dan ini juga nanti ada beberapa colorway. Selain itu juga Volta Sala lainnya, ada Volta Sala Alves deh kalau nggak salah ini. Ya, Alves itu ada di harga 499.000 dan bakal rilis di bulan November. Alves ini juga desainnya agresif ya, sesuai dengan tema lagi-lagi. Dan ini kedalaman lautnya kelihatan banget dari pemilihan warna yang dibawanya. Dan untuk Alves juga punya warna-warna lain ya. Dan selain itu juga nanti ada versi dari sepatu yang ini Alves juga. Wait. Oh, ini versi turfnya nih dari si Volta Sala Alves. Jadi selain yang futsal juga ada versi turfnya. So,
Ya, itu ada beberapa seri Volta Sala yang tadi udah sempat kita bahas juga, dan tentunya sepatu-sepatu dari Mills bakal banyak dinanti oleh para pecinta bola, futsal, hingga running. Dan selain koleksi dari football, kemudian futsal, hingga running, aksesoris di Mills launching kali ini juga beragam ya. Mulai dari atasan, kemudian hingga bawahan, tersedia lengkap. Jaket, jersey, kemudian celana, hingga topi, ada semua. Dan tentunya nggak bisa kita bahas satu persatu ya, tapi nanti tentu aja bakal tersedia di Sporty ID, mulai dari footballnya, futsal, hingga running, dan mungkin ada beberapa aksesoris juga. So, nantiin aja dari bulan Juli sampai Desember 2025, dan tentu aja harganya pasti disesuaikan atau bakal dapat diskon. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Gimana menurut kalian tentang acara launching Mills 2025 ini? Barangkali punya pendapat, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di acara launching selanjutnya.